Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kudus, yang terhormat Bapak Wakil Rektor beserta staf dan Sivitas Akademika IAIN Kudus, yang terhormat Dr. Haji Masdi selaku DPL KKN IKDR 186. Perkenalkan, nama saya Alaika Rizky Bastian. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya ngaji online pada pagi hari ini. Dan sekarang kami sudah bersama narasumber kami, yaitu beliau Bapak Muhtarom MPDI selaku dosen manajemen pendidikan IAIN Kudus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi tentang korban di era pandemi COVID-19 ini, untuk tolak bala, untuk kita berikhtiar semoga dijauhkan dari bala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersolat bersama dengan pemirsa yang dimanapun berada. Judulnya yaitu Sholawat Bil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وأديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Rektor IAIN Kudus, yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 semuanya, dan Sivitas Akademika yang dirahmati Allah. Dan tidak lupa pada teman-teman semuanya tim KKN IKDR yang saya hormati dan yang saya muliakan, serta pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita tidak lupa bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semuanya
selalu sehat walafiat. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak lupa untuk terus bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mampu meneladani apa yang menjadi perjuangan beliau, dan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya bersama dengan tim KDR kelompok 186, di mana pada kegiatan ini bersama-sama kita akan mengkaji tentang kurban di tengah pandemi COVID 2019. Pada era sekarang ini, lebih-lebih pada 3-4 bulan terakhir ini, kita semuanya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pandemi COVID-19. Meski demikian, kita selalu tetap bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bersama-sama dalam kegiatan tarbiyah, bagian dari nasyur ilmi. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. La in syakartum la azidannakum. Jika kita semuanya, kalian semuanya mau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya la azidannakum, aku Allah akan memberikan nikmat itu kepada kalian semuanya. Wala in kafartum, dan jika kalian mengkufuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian semuanya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, azab Allah maha pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia, sebagai pribadi, saya pribadi di situasi pandemi COVID-19 ini memang cukup menguras energi, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Bagaimana tidak kalau kita melihat aktivitas manusia sangat dibatasi. Kebijakan di Indonesia sendiri, kalau kita melihat, dan di lokal, terutama di Kudus, alhamdulillah kemarin sudah mengalami penurunan dan kemudian beberapa akses sudah mulai dibuka. Tetapi faktanya di akhir ini angka COVID-19 di Kudus justru semakin bertambah. Ini harus memberikan satu catatan untuk kita semuanya, harus lebih berhati-hati di dalam aktivitas sosial dimanapun berada, supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Maka beberapa informasi terkait dengan COVID-19 ini tentu kita percayakan kepada dokter yang memang menguasai di bidang kesehatan. Tentu tidak arif dan bijaksana kalau saya pribadi, bagian dari akademisi di pendidikan, banyak bercerita mengenai kesehatan. Lantas, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini? Lebih-lebih sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, yaitu Syahrul Nahar, hari di mana kita akan melakukan kegiatan penyembelihan Hari Raya Kurban. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Hari Raya Idul Adha, tepatnya nanti pada kegiatan penyembelihan, ini sungguh harus hati-hati, terutama di era pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Meskipun kita tahu bersama dan memahami bersama di mana kegiatan Hari Raya Idul Adha ini adalah merupakan momentum sejarah yang tidak bisa kita lupakan.
Tetapi kalau teman-teman semuanya, para pemirsa, mendengarkan dan kemudian belajar dari dulu hingga sekarang tentang bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putranya yang namanya Ismail, yang kelak kemudian menjadi Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini satu inspirasi yang luar biasa. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu sisi menguji keimanan kita, terutama kepada Nabiullah Ibrahim dan kepada putranya yang namanya Nabiullah Isa. Ini pengorbanan yang tidak murah, yang tidak sedikit. Bisa dibayangkan, pemirsa yang lama berkeluarga kemudian tidak memiliki putra, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia putra yang ganteng, yang solid, yang diberikan nama Ismail. Tiba-tiba Nabiullah Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpi itu, dalam waktu 3 hari berturut-turut, 3 malam maksud saya berturut-turut, diminta untuk menyembelih putranya yang namanya Ismail. Tapi apa yang terjadi? Begitu diceritakan putranya yang namanya Nabiullah Ismail itu, justru Ismail menjawab, silahkan, dipersilahkan Bapak, Ayah untuk menyembelih saya. Semoga saya akan bertemu dengan Bapak, bagian dari orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallah as-sabirin. Kegiatan cerita mengenai bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail ini harus kita kontekstualisasi di era sekarang. Pengorbanan itu tidak selalu berupa penyembelihan putra yang berujung tidak hanya persoalan harta, tetapi justru nyawa. Bisa dibayangkan itu, senang-senangnya punya putra, tetapi justru disuruh menyembelih. Tapi Allah menguji kekasihnya yang namanya Nabiullah Ibrahim itu, dan alhamdulillah Nabiullah Ibrahim akhirnya lolos karena mau menuruti perintah Allah, dan lolos juga bagi putranya yang namanya Ismail yang kelak menjadi Nabiullah Ismail itu alaihissalam juga lolos, rela memberikan nyawa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengorbanan yang harus kita kontekstualisasi di era sekarang, di mana era sekarang era hedonis, era materialistis, era sekarang era kapitalis. Hampir orang sudah berpikir mengenai untung rugi, orang berpikir mengenai kesenangan sendiri, bahkan tidak peduli pada orang lain. Dari sini kita bisa mengambil betapa makna yang namanya kegiatan atau perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim itu tidak hanya sekedar cerita, tetapi menginspirasi kita untuk saling berbagi kepada lingkungan kita. Para kaum muslimin dan muslimat dan pemirsa dimanapun berada, sulitnya dan betapapun sulitnya di era pandemi ini, inspirasi Nabiullah Ibrahim untuk melakukan perintah penyembelihan Nabiullah Nabiullah Musa. Betapapun sulitnya di era pandemi COVID-19 ini, cerita Nabiullah Ibrahim mengorbankan untuk menyembelih putranya yang namanya Nabiullah Ismail ini bisa kita teladani di era sekarang, meskipun dalam kondisi sulit, karena agama Islam mengajarkan kepada kita untuk menginfakkan, mensedekahkan apapun yang kita miliki, yang terbaik bahkan yang kita miliki, meskipun kita dalam kondisi sedang kekurangan. Lebih-lebih di era pandemi COVID-19 ini, kita sebentar lagi melaksanakan kegiatan penyembelihan kurban, maka kita yang memiliki kelebihan yang telah diberikan Allah, kita harus ikhlaskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita korbankan berupa kambing, domba, atau sapi, atau unta, itu menjadi catatan dan amal kita, dan bagian dari rasa ketaatan kita, bagian dari rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi bagian orang-orang yang dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita tidak akan menemukan suatu kebaikan, lan tanalul birra. Orang berkoleh sapa sira kabeh al birra ing kebaikan hatta tunfiqu hingga infak sapa sira kabeh mimma saking perkara tuhibbun kang seneng sapa sira kabeh. Ini menunjukkan bahwasanya Allah telah mengamanahkan apapun termasuk harta benda kita, termasuk nyawa kita, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim ya, yang akan menyembelih putranya, dan putranya yang Nabi Allah Ismail juga merelakan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan di era pandemi seperti ini? Dan berkorban di era pandemi, apakah kemudian ditiadakan begitu? Jawabannya tentu tidak. Karena di antara kita bagian dari orang yang berkewajiban, yang mendapatkan amanah dan berkewajiban untuk melaksanakan korban, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada pemirsa bagaimana tata pelaksanaan kurban di era pandemi COVID-19. Saya ingin sampaikan beberapa tips dan sekaligus aturan yang telah ditetapkan pemerintah berupa surat edaran. Yang pertama terkait dengan bagaimana proses untuk mendapatkan hewan kurban atau pembelian hewan kurban. Yang pertama, ketika mau membeli hewan kurban, dipastikan masuk pasar itu dilengkapi dengan protokol kesehatan, maksud saya menggunakan masker. Pembeli juga membawa itu. Kemudian para penjual juga membawa masker atau kemudian alat pelindung diri, dan pada akhirnya diharapkan tidak ada satu dengan yang lain saling menulari. Yang kedua, pastikan hindari kerumunan. Jika memungkinkan, maka antara tengkulak dengan pembeli atau penjual dengan pembeli cukup dilakukan di rumah, tidak harus di pasar. Kalaupun terpaksa di pasar, pastikan kemudian lingkungan di mana terjadinya transaksi pembelian hewan itu dilakukan penyemprotan desinfektan supaya tidak terjadi yang namanya penularan pandemi atau penularan COVID-19 ini. Ini penting untuk kita lakukan. Hindari kerumunan masyarakat, apalagi seperti hari biasa ketika terjadi jual beli korban biasanya cukup ramai di pasar-pasar. Maka di era pandemi ini kita harus merelakan untuk menghindari kerumunan-kerumunan itu. Berikutnya adalah yang kedua, bagaimana proses penyembelihan. Tradisi kita mungkin dimanapun berada, pemirsa sama mungkin. Hari itu setelah kegiatan sholat Idul Adha, maka dilakukan penyembelihan. Ramai-ramai, kemudian mereka akan berbau satu dengan yang lain untuk melakukan penyembelihan itu, dan biasanya tanpa alat apa yang disebut dengan pelindung diri. Tetapi di era pandemi ini sangat berhati-hati. Yang pertama, pastikan semua orang yang mengikuti untuk membantu pemotongan hewan itu benar-benar harus menggunakan masker atau alat apapun untuk melindungi terjadinya penularan COVID-19 ini. Yang kedua, terutama para yang petugas menyembelih, ini juga harus hati-hati. Alat yang dipakai maupun media lain yang dipakai, saran saya adalah masuk atau dimasukkan hewan itu di tempat pemotongan. Ini jauh lebih steril dibandingkan kemudian secara manual menggunakan pisau atau alat-alat yang lain secara manual. Kalaupun terpaksa menggunakan alat itu, pastikan dibersihkan alat-alat itu, kemudian dipastikan tidak ada kuman, bahkan kemudian sampai memberikan penularan yang lain. Maksudul akdom kegiatan apa yang disebut dengan penyembelihan ini, yang baik ini, jangan justru kemudian menimbulkan masalah baru karena terjadi kerumunan dan justru menjadi media penularan COVID-19. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bagaimana proses untuk pembagian hewan kurban? Sama tradisi-tradisi sebelumnya, biasanya beramai-ramai setelah kemudian
pemotongan, kemudian berikutnya adalah pembagian dengan beramai-ramai, satu tangan pembagi dengan pembagi yang lain, bahkan bercampur saling mengambil daging, bisa dibayangkan. Kalau kemudian tidak dipantau dengan baik, maka justru ini menjadi media baru penyebaran daging itu kepada masyarakat secara luas. Maka tetap waspada, tetap hati-hati menjalankan syariat, yaitu kegiatan penyembelihan. Pada saatnya nanti tetap jaga dengan baik saat pembelian, kemudian jaga diri dengan baik saat pembelian, kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjaga diri saat distribusi daging kepada masyarakat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui makna yang telah saya sampaikan, pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama Nabi Allah Ismail, ini menjadi teladan kepada kita. Semoga kita semuanya, terutama saya pribadi dan teman-teman semuanya dan pemirsa, mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho di dalam kegiatan kita, dan tetap menjaga kesehatan, karena di situasi pandemi COVID ini sungguh siluman, tidak kelihatan, tetapi fakta di lapangan justru banyak memakan korban. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman KPN IKDR kelompok 186. Semoga kalian semuanya berhasil. Kegiatan ini semoga menjadi kegiatan dakwah kepada masyarakat kita semuanya, dan semoga dicatat menjadi amal yang baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia dan akhirat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ngaji online pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan pada intinya kita bisa mengetahui arti berkurban di tengah pandemi ini. Saya Alaika Rizky Bastian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.